Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Farhan dengan NPM 230310220007 dari Universitas Pajajaran, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Perikanan Laut Tropis. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan konservasi kima berbasis komunitas di Desa Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kima atau tridacna adalah genus serang-gerangan berukuran besar penghuni perairan laut hangat yang termasuk dalam famili Tridacnidae. Terdapat 6 jenis kima yang diketahui hingga saat ini, seperti Tridacna costata, Tridacna crosea, Tridacna derasa, Tridacna gigas, Tridacna maxima, dan Tridacna squamosa. Kima raksasa atau Tridacna sp merupakan salah satu spesies yang populasinya terancam punah dan masuk ke dalam kategori IUCN Red List dan Appendix 1 CITES. Di Indonesia, upaya perlindungan spesies kima belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Di Desa Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tenggara, masyarakat telah melakukan upaya penyelamatan spesies kima dari eksploitasi dan perburuan yang makin mengancam keberadaan populasi kima di alam. Upaya ini mendapat dukungan dari kepala desa dan tokoh masyarakat setempat, dibuktikan dengan pembentukan daerah perlindungan laut kima raksasa. Giant Claim of Marine Protected Area atau daerah perlindungan laut kima raksasa merupakan daerah konservasi kima yang ada di daerah Toli-Toli, Sulawesi Tenggara dengan luas sekitar 60 hektar. Secara administratif, daerah perlindungan laut kima raksasa Toli-Toli meliputi daerah Wawobungi, Toli-Toli, Nitanasa, dan Rapam Binopaka di Kecamatan Lalossungumeto, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wawuhara, Kecamatan Solopia, sebelah barat dengan Pantai Batugong, sebelah selatan dengan Gunung Nipa-Nipa, dan sebelah utara dengan Laut Banda. Perencanaan perlindungan ini dirancang untuk menyediakan habitat bagi kerang raksasa untuk hidup dan berkembang biak secara alami serta mengendalikan pemanfaatan yang berlebihan. Inisiatif konservasi kerang raksasa telah dilakukan oleh Pak Habib dan rekan-rekannya di Toli-Toli sejak Oktober 2009. Pada awalnya, Kepala Desa Toli-Toli menyediakan lahan sekitar 10 hektar untuk digunakan sebagai kawasan konservasi dengan kerang raksasa sebagai spesies targetnya. Selain itu, pada tanggal 25 Januari 2010, kawasan konservasi diperluas menjadi sekitar 60 hektar. Kawasan ini mencakup 4 desa, yaitu Desa Wawobungi, Toli-Toli, Nitanasa, dan Rapam Binopaka melalui surat rekomendasi Kepala Desa Lalongga Sumeto nomor 523/05/2010. Kawasan konservasi ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kelestarian spesies. Hal ini diharapkan dapat melestarikan spesies tersebut agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak secara alami. Konsep pengelolaan yang digunakan untuk pengelolaan kima di daerah Toli-Toli ini menggunakan konsep manajemen berbasis komunitas, yang merupakan suatu pendekatan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya pesisir yang berfokus pada masyarakat. Prosesnya berorientasi pada komunitas terpadu untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik daripada pendekatan terpusat, menurut Berkes et al. Tahun 2001. Konsep pengelolaan ini berperan besar dalam strategi konservasi dan solusi alternatif pengelolaan daerah perlindungan laut kima raksasa di Toli-Toli. Pengelolaan ini menekankan pentingnya pengelolaan berbasis proses pada ciri khas lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, dan diterapkan secara holistik dan berkelanjutan. Hal ini mengasumsikan bahwa pengelolaan kawasan konservasi akan lebih efektif dilakukan jika dilakukan oleh masyarakat lokal dan menjadikan sumber daya tersebut sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat, sekaligus membuat anggota masyarakat jadi lebih sadar akan karakteristik ekosistem. Selain itu, mereka juga akan menerima dampak langsung dari pengelolaan kawasan ini yang dapat bersifat positif dan negatif. Proses pembentukan daerah perlindungan laut kima raksasa di Toli-Toli juga menjadi media pembelajaran bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dengan adanya sinergi antar ketiga pemangku kepentingan ini, diharapkan terciptanya kawasan konservasi yang dikelola dengan lebih baik. Masyarakat harus diberikan pengetahuan untuk memberdayakan mereka dalam mengelola sumber daya pesisirnya. Peran pengelola dan tokoh masyarakat juga diperlukan untuk melahirkan ide-ide kreatif dalam mencapai hasil pengelolaan kawasan konservasi yang baik. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.